Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan hasil pengerjaan UAS kita, yaitu pada mata kuliah pemrograman berbasis platform dengan aplikasi yang kami beri nama Foodmate. Jadi di sini Foodmate ini adalah aplikasi mobile yang berbasis Android. Di sini aplikasi kita itu memungkinkan pengguna melihat daftar menu makanan, pilih makanan yang mereka inginkan, terus bisa nambah ke keranjang dan bisa juga melakukan pemesanan secara digital tanpa harus mengantri atau datang langsung ke tempatnya, resto. Eh, Oke, next slide. Sebelumnya eh, akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arsyad Fadilah dengan NIM akhir 144. Saya Fernando Dibusra dengan NIM akhir 147. Saya Zaskia Alifah dengan akhiran NIM 156. Saya Muhammad Rafa Rabbani Lubis dengan akhiran NIM 162. Oke, boleh di next slide. Melva Feriza Kirana Mika Putri dengan akhiran NIM 165. Ya, eh, oke. Dahuluan, yang pertama ini ada latar belakang, yang dimana ini menjadi kebiasaan digital masyarakat. Nah, si masyarakat ini semakin bergantung pada kemudahan akses melalui smartphone, termasuk dengan pemesanan makanan secara praktis, cepat dan tepat, dapat diakses kapan saja tanpa harus mengantri. Lalu ada apa fondasi dari prototipe kita itu berdasarkan dari OTS yang dimana aplikasi Foodmate ini pertama kali dirancang pada tahap OTS sebelumnya, yang dimana ini sebagai prototipe antarmuka UI UX yang bersifat statis, terus tampilannya udah ada tapi belum memiliki fungsi atau logika yang berjalan di baliknya. Terus next slide. Tujuannya ini adalah yang pertama mengimplementasikan seluruh halaman prototipe menjadi tampilan Android yang responsif dan dapat digunakan. Kedua, menambah logika bisnis nyata terhadap fitur atau bukan sekedar muka visual saja. Eh, Lalu selanjutnya menerapkan komponen wajib platform mobile yang dimana ini adalah activity, intent, fragment, recycle view, SQLite, web service atau JSON, dan broadcast receiver. Lalu yang terakhir, aplikasi ini memastikan seluruh fiturnya itu saling terintegrasi, lalu membentuk satu kesatuan sistem aplikasi yang utuh. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke, ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pada bagian saya ini, terima kasih Arsyad. Saya akan menjelaskan mengenai sasaran pengguna dan kebutuhan fitur dari aplikasi Foodmate. Aplikasi ini dirancang untuk menyasar pengguna umum dari berbagai kalangan, khususnya mahasiswa, pekerja kantoran, dan masyarakat urban yang punya mobilitas tinggi dan keterbatasan waktu untuk memasak atau pergi langsung ke tempat makan. Selain itu, aplikasi ini ditunjukkan bagi pengguna yang menginginkan riwayat transaksi yang tercatat rapi, serta kemudian menandai makanan favorit agar bisa dipesan kembali dengan cepat. Nah, berdasarkan hal itu, kami mengidentifikasi 7 kebutuhan fitur utama, yaitu autentikasi pengguna atau login, tampilan daftar menu yang informatif dengan nama, kategori, harga, dan rating, halaman detail produk, fitur keranjang belanja, riwayat transaksi, fitur favorit, dan notifikasi status pemesanan. Next. Nah, di sini ada pengembangan konsep fitur aplikasi. Nah, arah pengembangan terhadap eh, pengembangan pada tahap UAS ini, kami mengusahakan tetap konsisten dan berkesinambungan dengan ancaman visual yang sudah dibuat di UTS. Kami tidak mengubah struktur dan dasar navigasi maupun identitas visual aplikasi seperti warna utama, gaya, kartu, tipografi, dan tata letak. Tujuannya untuk menjaga konsistensi antara rancangan awal dan hasil akhir. Nah, perubahan yang kami lakukan lebih difokuskan pada penambahan fungsionalitas di balik tampilan yang sudah ada. Contohnya, tombol yang sebelumnya hanya elemen visual
sekarang benar-benar memicu aksi seperti penyimpanan data ke database atau perpindahan halaman. Daftar menu yang sebelumnya statis sekarang bisa difilter melalui pencarian dan terhubung langsung ke halaman digital produk, dan halaman-halaman yang sebelumnya terpisah sekarang disatukan dalam satu alur navigasi yang menjelaskan penggunaan kombinasi activity dan fragment. Jadi bisa dibilang pengembangan di tahap UAS ini adalah proses transformasi dari desain visual menjadi sistem aplikasi yang fungsionalitas tanpa menghilangkan awal, esensi rancangan awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zaskia mengenai fitur-fitur dan struktur halaman aplikasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 9 fitur utama yang kami kembangkan di aplikasi Foodmat. Kesembilan fitur ini dikerjakan secara kolaboratif oleh 5 anggota tim menggunakan alur Git branching dan pull request. Fitur pertama adalah splash screen dan login sebagai tampilan pembuka dan form masuk sebelum masuk ke menu utama. Kedua, home atau beranda yang menampilkan menu populer berdasarkan rating serta banner promo dari data JSON. Ketiga, menu dan pencarian menampilkan seluruh menu dalam bentuk grid dengan pencarian real time. Keempat, detail menu di mana menampilkan info lengkap satu menu beserta pengaturan jumlah pesanan. Kelima, keranjang atau chart untuk mengelola pesanan dan proses checkout. Keenam, riwayat pesanan untuk melihat history transaksi. 7, favorit untuk menandai menu yang disukai. Kedelapan, notifikasi pesanan untuk memberi konfirmasi saat checkout berhasil. Dan kesembilan, deteksi status jaringan untuk memberitahu pengguna saat koneksi internet berubah. Kesembilan fitur ini saling terhubung melalui 4 fragmen utama, yaitu home, menu, chart, dan profile, yang ditampilkan dalam satu activity utama menggunakan button navigation view. Selanjutnya di sini ada eh, mengenai struktur halaman aplikasi, di mana aplikasi Foodmat terdiri dari 8 halaman utama yang terbagi menjadi 2 kelompok berdasarkan cara implementasinya. Yang pertama itu kelompok pertama halaman berbasis activity, yaitu splash activity sebagai entry point atau titik masuk aplikasi. Login activity yang menggabungkan tab masuk dan daftar dalam satu tampilan, detail activity yang menampilkan info lengkap satu menu makanan, dan main activity yang bertindak sebagai host utama untuk seluruh fragmen. Selanjutnya itu kelompok kedua adalah halaman berbasis fragmen, yaitu home fragment, menu fragment, chart fragment, dan profile fragment yang semuanya berada dalam main activity. Pemilihan struktur ini didasarkan pada sifat masing-masing halaman, yaitu splash, login, dan detail bersifat transisi atau kondisional sehingga cocok sebagai activity, sedangkan home, menu, chat, dan profile adalah halaman inti yang sering diakses bolak-balik sehingga lebih efisien sebagai fragmen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafa mengenai alur navigasi dan komponen platform mobile yang digunakan. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan alur navigasi pengguna pada aplikasi Foodmate ini. Jadi alur navigasinya dirancang secara linear di tahap awal, yaitu splash screen ke login, lalu ke halaman main. Setelah pengguna berhasil masuk ke main activity, alurnya menjadi non-linear, artinya pengguna bebas berpindah antar menu. Ketika pengguna menekan salah satu item makanan di home atau menu, aplikasi akan membuka detail activity melalui explicit intent. Dari halaman detail, pengguna bisa menambahkan makanan ke keranjang. Setelah checkout pada cart fragment, sistem akan menyimpan data ke SQLite, mengirim notifikasi melalui broadcast receiver, lalu otomatis mengarahkan pengguna kembali ke tab home. Boleh di next. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan komponen-komponen wajib pada platform Android pada aplikasi Foodmate. Yang pertama itu ada activity, digunakan pada splash activity, login activity, main activity, dan detail activity. Untuk mengatur siklus hidup layar dan berpindah antar layar menggunakan intent. Lalu yang kedua ada fragment, digunakan pada home, menu, cart, dan profile fragment. Untuk menyusun konten dalam satu main activity tanpa perlu membuat activity baru. Lalu yang ketiga dari cycle view dan adapter. Digunakan di hampir semua tampilan berulang seperti menu populer, grid menu, promo, keranjang, riwayat, dan favorit untuk menampilkan data secara efisien. Lalu yang keempat ada SQLite Database, dikelola oleh database helper dengan 2 tabel yaitu orders dan favorites untuk menyimpan riwayat pesanan dan menu favorit secara persisten. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada web service dan JSON. Disimulasikan melalui promo service yang membaca promo JSON secara asinkronus. Dan yang terakhir, ada broadcast receiver, yaitu network change receiver dan order receiver untuk menangkap dan merespon
event sistem maupun event internal aplikasi. Boleh di next. Selanjutnya yang keenam yang sudah dijelaskan tadi tidak berdiri sendiri melainkan saling terhubung membentuk satu alur kerja aplikasi yang utuh. Titik integrasi paling menonjol terjadi pada proses checkout. Prosesnya dimulai dari detail activity saat pengguna memilih menu dan mengatur jumlah. Kemudian data disimpan sementara di cart manager. Setelah pengguna melakukan checkout di cart fragment, data pesanan disimpan ke SQLite melalui insert order, lalu dikirim broadcast dengan action order success ke broadcast receiver, yang akhirnya diteruskan menjadi notifikasi konfirmasi ke pengguna. Jadi proses checkout ini benar-benar mempertemukan activity atau intent, pengelolaan keranjang, penyimpanan SQLite, broadcast receiver, hingga notifikasi sistem dalam satu alur kerja. Baik, selanjutnya akan ditutup oleh Melva mengenai kendala pengembangan, kesimpulan, dan saran pengembangan lanjutan. Baik, terima kasih. Boleh di next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kendala-kendala yang kami temukan selama pengembangan aplikasi Foodmate beserta solusinya. Oke, yang pertama ada konflik nama resource gambar karena ada dua file logo dengan nama sama tapi ekstensi berbeda pada folder drawable. Solusinya kami menghapus salah satu file duplikat dan mempertahankan format PNG karena mendukung transparansi. Kendala kedua yaitu filter kategori kosong untuk kategori panah penutup dan roti. Karena perbedaan penamaan antara label bahasa Indonesia yang ditampilkan dengan nama kategori bahasa Inggris pada data. Solusinya kami menambahkan field filter key yang terpisah dari label tampilan. Kendala ketiga yaitu arsitektur awal yang kurang scalable karena menggunakan multi-activity tanpa fragment, sehingga menyulitkan navigasi yang terbaru. Isinya, kami melakukan rebuild ke arsitektur single activity dengan multiple fragment. Kendala keempat yaitu data menu masih hard-coded dan belum memenuhi ketentuan web service atau JSON. Solusinya, kami memindahkan data ke Puts.json dan melakukan parsing menggunakan library JSON. Dan kendala kelima yaitu merge conflict git karena beberapa anggota mengerjakan file yang sama secara paralel. Solusinya kami menerapkan commit berkala, rutin melakukan git pull dan menyelesaikan konflik secara manual melalui diskusi. Boleh di next. Sebagai kesimpulan, pengembangan aplikasi Foodmate dari tahap UTS menuju UAS telah berhasil mentransformasikan prototipe antarmuka yang statis menjadi aplikasi Android yang benar-benar fungsional dan bisa digunakan secara nyata. Seluruh halaman yang dirancang di UTS, yaitu splash screen, login, register, home menu, detail card, dan profile, berhasil diimplementasikan dengan tetap mempertahankan identitas visual awal, sekaligus dilengkapi logika bisnis yang sesungguhnya. Kami juga sudah menerapkan seluruh komponen wajib platform mobile, yaitu 9 fitur utama, 8 halaman aplikasi, dan 6 komponen wajib yang dikerjakan oleh 5 anggota tim dan semuanya terbukti saling terintegrasi membentuk satu alur kerja aplikasi pemesanan makanan yang koheren dan realistis. Boleh di next. Sebagai bahan pertimbangan pengembangan lanjutan di masa mendatang, kami mengusulkan beberapa saran. Yang pertama yaitu integrasi dengan backend sungguhan, yaitu mengganti simulasi JSON lokal dengan REST API menggunakan retrofit. Yang kedua, sistem autentikasi yang sesungguhnya, misalnya dengan Firebase Authentication lengkap dengan enkripsi kata sandi. Yang ketiga ada sinkronasi data antar perangkat dengan memindahkan data ke basis data cloud. Yang keempat ada penambahan metode pembayaran digital melalui payment gateway. Lalu yang kelima ada peningkatan pada broadcast receiver dengan menambahkan mekanisme retrial otomatis saat koneksi kembali tersedia. Lalu yang terakhir ada pengujian otomatis atau automated testing untuk memvalidasi fungsi-fungsi krusial seperti perhitungan keranjang dan proses checkout. Langsung muncul splash screen dengan logo Foodmate. Pertama kita akan mencoba untuk masuk tanpa menuliskan di field email dan juga field password. Ada tulisan bahwa email dan password wajib diisi. Begitu pula dengan daftar, kita akan mencoba membuat akun tanpa mengisi field nama lengkap, email, nomor HP, dan juga kata sandi. Di situ tertera bahwa semua data wajib diisi. Kita coba masuk metode daftar lebih dahulu untuk mengecek apakah aplikasi ini bisa digunakan. Coba buat akun. Ya, ternyata bisa. Dan untuk homepage-nya ini terdapat fitur lokasi. Dan di sini lokasinya baru ada 3, yaitu di Jalan Sudirman nomor 1, Jalan Tamrin nomor 5, dan juga Jalan Gatot Subroto nomor 10. Kita akan coba di Jalan Tamrin nomor 5. Lalu sebelah kanan sini ada notifikasi. Di sini ada
ternyata bahwa belum ada notifikasi baru. Lalu di bawahnya di sini ada critics dan juga ada search untuk mencari makanan. Lalu di bawah sini ada kategori, yaitu yang pertama ada semua makanan. Di sini ada makanan berat yaitu sate Madura, udang daging dan juga ada dessert yaitu cheesecake. Lalu promo ini bisa dilihat. Terus sebelahnya ada makanan berat yaitu ada nasi goreng, ayam geprek, mie ayam bakso. Ini menu populernya. Lalu di sini minumannya ada es teh manis, es jeruk dan juga es kopi. Lalu untuk cemilan ada risol, pisang goreng dan juga terisi. Untuk makanan penutupnya ada puding coklat, es krim vanila dan juga manis panggang. Dan untuk rotinya di sini ada roti coklat, croissant butter, dan juga donat gula. Di menu selanjutnya itu ada di sini kita bisa melihat menu-menu yang sudah disediakan. Pertama kita akan coba untuk mencari nasi. Ada nasi goreng spesial dan juga nasi goreng komplit. Kita akan menambahkan nasi goreng spesial ke keranjang. Lalu lanjut untuk minumannya. Di sini langsung tertera ya. Kita akan coba untuk masukkan es jeruk peras. Lalu untuk makanan penutup, ada cheesecake slice. Lalu, lalu lanjut ke keranjang. Di sini ada nasi goreng spesial, es jeruk peras, dan juga cheesecake slice. Kita akan coba cek. Dan keranjangnya langsung kosong, lalu akan muncul ke UI main page, yaitu homepage. Di sini kita bisa lihat riwayat pemesanannya yang tadi kita buat nasi goreng spesial dan juga cheesecake slice. Dan untuk favorit, di sini kita bisa memfavoritkan menu. Contoh mie ayam bakso, kita memfavoritkan menu mie ayam bakso. Lalu langsung tertera di sini. Nah, sekarang kita akan coba untuk menggunakan aplikasi ini melalui metode masuk. Scan email, lalu masuk. Di sini kita bisa, kita akan coba pakai di aplikasi Gatot Lalu kita akan coba masuk dari sini. Ada ayam geprek sambal, lalu untuk minumannya ada es teh manis, lalu untuk camilannya ada risol mayo, lalu untuk makanan penutup ada panggang, dan juga untuk roti-rotiannya ada donat gula. Sini kita bisa lihat bahwa pada menunya juga bisa. Lalu di keranjangnya ini yang tadi kita pesan, kita bisa cancel pesanan kita dengan memencet tombol X ini, lalu langsung berkurang totalnya, dan langsung coba check out, langsung kembali ke home page. Ini buat pesanan kita yang tadi. Dan juga kita bisa memfavoritkan makanan yang sudah kita buat. Contoh, dan gunung Betawi di sini langsung muncul. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.